Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin Mas Irfan ya. Silakan Mas Irfan. Setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu akan absensi dulu ya anak-anak. Nanti kalau namanya kalian Ibu panggil, kalian angkat tangan, bilang hadir dan menyampaikan perasaan kalian pada pagi hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Baik, Ibu mulai ya. Tasya, gimana perasaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika baik. William, Alhamdulillah hadir. Gimana perasaannya pada pagi hari ini? Sangat senang, Masya Allah. Kenapa tuh? Guntur, gimana perasaannya pada pagi hari ini? Happy, Masya Allah, kalau happy. Berarti pada pagi hari ini hadir semua ya anak-anak, tidak ada yang tidak hadir. Keren, yeay. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang materi seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sekarang kita membahas tentang daerah dan kekayaan alam. Nah, sebelum kita masuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang kekayaan alam di daerah kalian? Dan mengapa setiap daerah itu memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda? Serta bagaimana cara kita menjaga kekayaan alam agar tetap lestari? Coba diskusikan dengan teman sampingnya atau belakangnya. Coba Ibu tunggu. Betul sekali. Kekayaan alam di daerah kita yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Yeay. Ya, jawaban yang kedua tadi betul juga. Kekayaan alam di berbagai daerah itu berbeda-beda karena letak geografinya yang berbeda-beda. Nah, contohnya apa ya? Coba. Betul, contohnya di Jogja itu kekayaan alamnya seperti pantai karena di daratan rendah atau di pesisir pantai. Terus yang tadi yang jawab Mbak Nia tuh di Bandung. Itu tuh banyak sayuran, betul sekali. Karena di sana tuh hawanya yang dingin atau udaranya yang dingin, jadi sayuran di sana tuh tumbuh subur. Dan di dataran tinggi juga, pintar jawabannya. Nah, cara mengatasi atau menjaga kekayaan alam agar tetap lestari. Seperti yang disebutkan tadi, teman kalian, Mas Irfan, itu tuh betul. Membuang sampah pada tempatnya, terus tidak menggunakan bahan peledak ketika mencari ikan, betul. Terus menggunakan sumber energi secara efektif dan tidak boros, betul. Seperti mematikan lampu ketika tidak digunakan, serta mematikan TV jika tidak digunakan juga, betul sekali. Nah, yang terakhir apa anak-anak? Ya, betul reboisasi. Jadi setelah kita menebang pohon, kita harus menanam kembali. Betul, jawaban kalian sangat betul sekali. Yeay. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, ice breakingnya kayak gini.
Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Gulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, haha. Bisa dipahami anak-anak? Coba yuk kita bersama-sama mempraktikannya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yeay, gimana perasaan kalian setelah ice breaking? Happy, senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan, yeay. Sekarang kita akan masuk ke materi. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Jangan ngobrol sendiri sama teman sebangkunya atau mengganggu teman sebangkunya. Jadi kalian harus memperhatikan di layar. Nanti Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Nanti ada soal, jadi kalian harus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan di depan. Kalau nanti kalian tidak memperhatikan, nanti kan tidak bisa menjawab soal tersebut. Oke? Oke, baik. Yeay. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam daerahku dan kekayaan alamnya. Kita mulai ya anak-anak. Yeay. Nah, aturan belajar pada kelas ibu guru yaitu dengarkan penjelasan dengan baik, jawab pertanyaan dengan berani, saling menghargai saat berdiskusi, yaitu aktif saat bermain kuis interaktif. Bisa dipahami anak-anak? Baik, makasih. Nah, kita akan mempelajari tentang topik pembelajaran. Nah, topik pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang materi IPA kelas 4 SD fase B, yaitu bab 5 tentang daerahku dan kekayaan alamnya, yang bertema sumber daya alam Indonesia. Nah, apa sih capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian mampu mengidentifikasi kekayaan alam seperti sumber daya alam di lingkungan daerahnya dan menganalisis manfaatnya bagi masyarakat serta mengusulkan ide-ide selalu sederhana untuk menjaga kelestarian dan keterlanjutan sumber daya alam tersebut. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di sekitar kalian. Terus dapat membedakan kekayaan alam hayati dan non-hayati, serta menjelaskan manfaat kekayaan alam dan dalam kehidupan sehari-hari, dan mencontohkan cara memanfaatkan dan menjaga kekayaan alam. Yang terakhir yaitu nanti kalian dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai materi. Hmm. Nah, materi yang pertama yaitu letak dan kondisi daerahku. Yang pertama ada, ini apa, di mana ya? Betul, ini ada di Bandung. Pinter sekali anak-anak. Nah, letaknya di mana kira-kira? Betul, di dataran tinggi Jawa Barat. Siapa yang pernah ke Bandung? Wah, Mbak Nia pernah ke Bandung ya? Ke rumah siapa? Oh, ke rumah nenek. Oh, rumah nenek di Bandung. Nah, Bandung ini dikelilingi banyak pegunungan, serta memiliki banyak sumber air panas dan tanah yang subur karena pengaruh aktivitas vulkanik. Next. Nah, ini pulau di mana? Betul, di Bali. Letaknya di mana ya kira-kira? Nah, di timur Indonesia. Siapa yang pernah di Bali? Pernah berkunjung ke Bali? Cara apa? Oh, wisata sama siapa, Mas Irfan? Oh, sama keluarga. Di kapan itu ke Balinya, Mas Irfan? Oh, pas TK. Udah lama ya ternyata pas TK. Nah, didominasi oleh pegunungan vulkanik termasuk Gunung Agung. Nah, terus memiliki banyak pantai dan daerah dataran rendah. Nah, kemarin Mas Irfan pas ke Bali ke pantai nggak? Ke pantai mana? Oh, ke Kuta. Sama kemana? Oh, ke Kuta doang. Bagus kan pantainya sana?
Selanjutnya ada jenis kekayaan alam. Nah, jenis kekayaan alam itu ada dua, anak-anak apa saja? Betul, kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non hayati. Nah, kekayaan alam hayati itu apa sih? Coba angkat tangan yang bisa. Coba, Mbak Natasha, apa kekayaan alam hayati itu? Betul, berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Coba Mbak Putri. Betul, ada hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Nah, kalau kekayaan alam non hayati itu seperti apa ya? Coba Mbak Eka. Berasal dari benda mati. Contohnya apa? Betul, bahan tambang, air, tanah, dan energi alam. Nah, selain itu ada kekayaan alam khas daerahku. Nah, kekayaan alam daerahku tuh kekayaan alam yang menjadi ciri khas atau unggulan daerahku. Nah, contohnya di Bandung tadi, di pas rumahnya neneknya Mbak Nia itu kan tadi banyak sayur-sayuran. Nah, karena di sana tuh daerahnya di pegunungan. Dan ciri khas daerah pegunungan tuh menanam sayur. Dan itu menjadi ciri khas atau unggulan daerah tersebut. Nah, yang kedua ada jenis kekayaan alam hayati. Nah, contohnya tadi tumbuhan. Tumbuhan ada apa aja? Betul, ada padi, jati, sagu, sawit, kelapa, anggrek, dan rafflesia. Nah, ini bunga apa, anak-anak? Betul, rafflesia. Kalau ini, betul, jati. Ini apa? Apa, hayo? Ini mangrove. Ini biasanya ditanam di pesisir pantai. Siapa yang rumahnya dekat pesisir pantai? Oh, Mbak Nada rumahnya dekat pantai. Biasanya ditanam ini enggak? Ya, ada kan? Nah, ini tuh gunanya untuk mencegah abrasi pantai. Biar air lautnya tuh tidak mengikis pasir pantai. Nah, yang kedua tuh ada hewan. Nah, contohnya ada komodo. Ini gambar komodo. Ada orang utan, ini orang utan. Terus ada harimau Sumatera, ada gajah, ada cendrawasih juga. Nah, ekosistemnya tuh ada terumbu karang. Ini terumbu karang buat hidup ikan-ikan nih, ikan Nemo atau apa ini lucu banget. Terus ada hutan mangrove seperti ini, ada hutan hujan juga. Selanjutnya ada jenis kekayaan alam di daerahku. Nah, contoh kekayaan daerahku tuh di Jogja misalnya ada kekayaan hayati apa? Tumbuhan seperti jati, kelapa, padi, salak, pondok. Nah, siapa yang rumahnya di daerah Kulon Progo? Biasanya di Kulon Progo tuh banyak kelapanya kan? Iya, terus siapa yang punya keluarga di Sleman? Nah, biasanya tuh banyak salak pondohnya. Nah, nantinya selain tumbuhan ada hewan, ada sapi, kambing, burung hutan, ikan lele atau nila. Nah, kayak anan hayatnya seperti tambang, batu bara, batu gamping, pasir besi, pasir Merapi. Nah, alamnya itu gunung berapi, pantai selatan, dan Wakat. Nah, pantai selatan ini menjadi ciri khas atau unggulan di daerah Jogja lah anak-anak. Jadi setiap wisatawan yang nggak main ke pantai selatan tuh pasti ada yang kurang. Jadi harus ke pantai selatan yaitu tepatnya di Pantai Parangtritis. Kalau saya ditanya dari mana? Dari Jogja ke Pantai Parangtritis enggak, apa itu sangat rugi ya anak-anak. Jadi kalau Jogja itu harus ke Pantai Parangtritis biar merasa udah di Jogja. Nah, energi panasnya itu panas bumi Merapi dan angin di pantai. Nah, selanjutnya ada kekayaan alam setiap daerah. Nah, daerah pegunungan tuh ada apa? Ini gambar apa? Kentang pintar. Ini gambar apa, anak-anak? Kubis pintar. Ini gambar wortel. Ya, ini gambar apa? Lada pintar. Ini gambar brokoli. Ini gambar apa ya, anak-anak? Apel. Ini apa? Strawberry. Ini apa? Kokoa, kakao. Nah, ini ada gambar apa? Kopi juga. Terus ada gambar karet. Nah, kalian baru tahu nggak kalau karet itu ternyata dari tumbuhan bahan bakunya? Belum ya, makanya ibu kasih tahuin. Karet itu dari tumbuhan kayak gini, ada getahnya begitu. Nah, contoh daerah pegunungan di Indonesia yaitu ada pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Kemudian ada pegunungan Bukit Barisan di Sumatera,
Pegunungan Tengger di Jawa Timur, Pegunungan Serayu di Jawa Tengah, serta Pegunungan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Nah, daerah pantai di pesisir itu sumber dayanya, alamnya ada apa aja ya? Sumber daya perikanan, terus ada hutan mangrove, terumbu karang. Terus ini gambar apa anak-anak? Rumput laut. Siapa yang pernah maam rumput laut? Angkat tangan. Ya, mayoritas sudah pernah maam rumput laut ya. Nah, ini ada padang lampur, ada garam laut. Kalian tahu nggak kalau garam laut itu dari air laut? Oh, kalian baru tahu. Nah, garam itu berasal dari air laut yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jadi dikeringkan dengan sinar matahari, nanti uapnya nanti naik, terus tersisalah garam ini, yang asin ini. Nah, contoh daerah pantai di Indonesia yaitu ada Pantai Kalinging di Bali, Pantai Pink Lombok, Pantai Tanjung Tinggi di Belitung, Pantai Raja Ampat di Papua Barat, dan pantai-pantai itu di Yogyakarta di tempat kita. Dan ada contoh wilayah pesisir di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, serta Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Nah, manfaat kekayaan alam itu apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada penyedia kebutuhan dasar. Nah, ini tuh seperti makanan, ada buah, ada sayur. Nah, yang kedua ada penggerak ekonomi. Nah, penggerak ekonomi itu maksudnya apa sih? Siapa yang bisa jawab? Betul, Mbak Anis bisa jawab. Nah, ini sebagai misalnya kayu diolah dan dijual bisa menjadi uang. Nah, menjadi penggerak ekonomi. Yang ketiga ada bahan baku infrastruktur. Nah, seperti kayu ini dibuat buat bangunan. Yang terakhir ada daya tarik wisata. Nah, seperti Pantai Parangtritis tadi, terus Gunung Agung, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengelola kekayaan alam? Nah, cara mengelola kekayaan alam tuh bisa dengan cara menanam secara bergantian, seperti rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, yaitu hindari alat perusak, bom atau pukat agar ikan dan ikan tetap ada. Jadi ketika kita akan mencari ikan, itu jangan menggunakan bahan bom atau pukat, karena itu bisa merusak ke terumbu karang dan ikannya nanti bisa mati. Yang ketiga ada tebang pilih dan segera tanam kembali atau reboisasi. Jadi ketika kita menebang pohon, kita juga harus menanam kembali tanaman tersebut. Nah, yang keempat ada gunakan air bersih secukupnya, jangan boros. Jadi kalau mandi itu jangan mainan air, langsung mandi aja biar airnya tidak boros begitu. Yang terakhir adalah kelola sampah limbah agar tidak tercemar. Nah, misalnya tuh kan banyak tuh sampah botol. Nah, kita kelola dengan kita mendaur ulang. Seperti kita buat pot atau kita buat tempat pensil. Bisa juga menjadi vas bunga loh anak-anak. Nah, masalah yang merusak alam tuh ada apa aja? Nah, ini gambar apa? Nah, sampah di sungai atau pantai, betul sekali. Ini gambar apa? Betul, penumpangan pohon tanpa izin. Betul, pencemaran air dan udara. Yang terakhir di gambar apa? Betul, pengambilan sumber daya berlebihan. Nah, bagaimana sih cara kita melestarikan kekayaan alam? Yang pertama, kita harus menghemat air dan listrik. Contohnya apa? Coba, Mas Bagus. Betul, mandi saja jangan buang-buang air dan mematikan televisi jika tidak ditonton. Betul sekali. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang di sungai. Terus, mendaur ulang barang bekas seperti tadi bisa dibuat vas bunga atau tempat pensil. Nah, yang keempat ada menanam dan merawat pohon, menyirami, dan memberikan pupuk. Yang terakhir adalah menggunakan sumber daya secukupnya. Nah, sekarang kita menonton video terlebih dahulu ya anak-anak. Diperhatikan dengan seksama. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan.
Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar. Ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga, teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu kasih. Nah, Ibu sekarang bagian LKPD-nya ya. Setelah itu nanti Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Ini LKPD-nya yaitu LKPD tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu nanti kalian mengisi nama kelompok kalian di sini. Setelah itu, tujuan kegiatan dari LKPD ini yaitu nanti kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya alam di sekitar, kemudian menjelaskan hubungan antara kenampakan alam dan kekayaan alam di daerah, serta menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian alam. Nah, petunjuk umumnya yaitu nanti kalian membaca petunjuk pengerjaan dengan cermat sebelum memulai kegiatan. Nah, kerjakan LKPD ini cara berkelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, diskusikan setiap pertanyaan dengan teman satu kelompok secara aktif dan saling menghargai pendapat. Nah, kemudian lakukan pengamatan langsung di sekitar sekolah yang telah ditentukan oleh guru, seperti taman, sekolah, halaman, dan kebun kecil. Nanti Ibu akan membagi kalian kelompok mana yang di taman, sekolah, halaman, maupun di kebun kecil. Yang kemudian, catat hasil pengamatan dengan jujur, teliti, dan lengkap pada tabel LKPD yang telah disediakan. Yang keenam,
Gunakan penca indera saat mengamati jenis sumber daya alam yang kalian temukan. Yang ketujuh, yaitu setelah kegiatan selesai, diskusikan hasil dalam kelompok untuk mencari hubungan antara kondisi alam dan jenis kekayaan alamnya. Yang kedelapan yaitu buat kesimpulan bersama tentang hasil pengamatan kalian, yaitu mengapa kekayaan alam di setiap daerah berbeda-beda. Nah, tulis kesimpulannya pada lembar LKPD. Nah, sajikan pengamatan tersebut dalam mini puisi sederhana, yaitu peta konsep kekayaan alam daerahku berbentuk bagan atau peta konsep. Nah, kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Nah, LKPD yang pertama yaitu nanti kalian menyiapkan pensil dan lembar observasi untuk kegiatan pengamatan luar kelas. Nah, nanti kalian mengamati benda-benda di sekitar yang termasuk sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, batu, udara, hewan kecil, dan sebagainya. Kemudian, misal nomor satu, itu ada tumbuhan, sumber daya yang termasuk sumber daya hayati atau non-hayati. Nah, catat misal ini ya, tumbuhan ini merupakan sumber daya hayati. Alasannya apa? Terus yang kedua apa gitu. Yang kegiatan kedua yaitu diskusi dan analisis. Nanti kalian menuliskan berdasar hasil pengamatan sumber daya apa yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolahmu. Terus menurutmu mengapa bisa demikian? Kasih alasannya. Yang ketiga, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Yang keempat, apa akibatnya jika sumber daya alam tidak dijaga? Nanti akibatnya apa jika sumber daya alam dirusak? Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Nah, gunakan hasil observasi dan diskusi untuk membuat kesimpulan kelompok. Nah, tuliskan dua kalimat kesimpulan tentang hubungan kenampakan alam dan kekayaan alam di lingkunganmu. Nah, pastikan kesimpulan berdasarkan fakta hasil pengamatan. Jadi nanti kalian menarik kesimpulan lalu kemudian tulis di kolom ini berdasarkan hasil pengamatan kalian. Yang terakhir ada pembuatan mini project. Nanti setelah kalian sudah menganalisis, terus menuliskan, kemudian kalian hasil dari kalian itu kalian sajikan ke dalam mini project. Nah, nanti isinya ada jenis-jenis sumber daya alam yang ditemukan, hubungan antara kenampakan alam dan hasil alam, contoh manfaat sumber daya alam oleh masyarakat sekitar, serta pesan pelestarian alam atau slogan ramah lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Bisa diperhatikan anak-anak. Ini ada sumber daya alamnya, ada apa aja, hubungan antara penampakan alam dan hasil alamnya, penampak sumber daya alam dan masyarakatnya, sini. Nah, nanti kalian menggambar peta konsepnya di sini, anak-anak. Nah, ini ada refleksi. Nantian kalian telah mengerjakan LKPD, kalian mengerjakan refleksi ini. Nah, Ibu kasih waktu selama 15 menit pengerjaan ya. Nanti kalau ada yang belum paham, angkat tangan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, silakan memulai mengerjakannya. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Nah, ini merupakan sumber daya alam hayati atau non-hayati? Betul jawabannya. Ayo dilanjutkan. Ada yang kesulitan tidak? Oke, bentar lagi waktunya habis ya. Ah, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta kelompok dua untuk maju presentasikan dari hasil diskusi kalian. Coba. Nah, ini Bu. Belum. Wow, keren sekali ya. Dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yeay. Pagi hari ini kita telah bercerita tentang apa aja? Nah, Kak, betul keanekaragaman sumber daya alam yang ada di sekitarku. Terus apa lagi? Betul. Tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Terus apa lagi? Cara pemanfaatannya juga. Betul. Tadi cara pemanfaatannya gimana? Betul, menggunakan air secukupnya. Terus dengan cara tebang pilih agar sumber daya tidak rusak. Betul. Kalau yang sumber daya hayati tadi apa seperti apa? Betul, ikan, tumbuhan, kalau yang non hayati seperti apa?
Betul, batu bara, minyak bumi, betul. Terus cara melestarikannya dengan cara apa tadi? Betul, dengan cara tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Baik, kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau ngasih soal evaluasi terlebih dahulu ya anak-anak. Soal evaluasinya ya anak, kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, cara pengerjaannya yaitu beri tanda silang pada jawaban yang tepat. Nanti kalau jawaban yang tepat dikasih silang seperti ini. Bisa dipahami? Baik. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan di meja ibu ya anak-anak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah. Baik, lagu tadi berasal dari mana anak-anak? Betul, dari Jawa Timur. Nah, gimana perasaan kalian setelah nyanyi? Seneng banget, Masya Allah. Nah, Ibu punya tugas nih. Nanti kalian di rumah untuk mewawancarai orang tua tentang kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian. Bisa dipahami? Kemudian tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Masih ditanyakan? Hai, kalau sudah paham. Sekarang hari ini kita sudah belajar banyak mengenai kekayaan alam di daerahku. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.